Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Walhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Hadramiyah di Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan tentang masuk ke masalah zakat sudah kita lewati sebelumnya. Dan kita masuk ke pasal baru, yaitu watajibu zakatul fitri, zakat fitrah. Nah, kita masuk ke zakat fitrah. Ini satu-satunya zakat yang khusus di Ramadan. Dikatakan wajib zakat fitrah itu ini, ya wajib dikeluarkan zakat fitrah ini dengan beberapa persyaratan. Wajib mengeluarkannya kalau memenuhi persyaratan. Ini syarat wajibnya. Yang pertama, idrak ghurubis syamsi lailatal id. Orang tersebut mengalami ghurubis syamsi, tenggelamnya matahari malam lebaran. Jadi orang tersebut mengalami Ramadan dan juga mengalami Idul Fitri. Maksudnya begini, kalau Anda bayi lahir ba'dal maghrib malam lebaran, maka di tahun itu tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya di tahun itu. Atau ada orang meninggal sebelum maghrib malam lebaran, berarti masih di Ramadan, juga demikian tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya tahun itu. Ya. Atau misalkan ada suami istri menikah, menikahnya ba'dal maghrib malam lebaran. Ba'dal maghrib malam lebaran, maka si suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrahnya istri pada tahun itu. Atau juga misalkan seorang suami istri yang bercerai sebelum maghrib malam lebaran, juga demikian. Jadi intinya yang nyempetin di waktu Ramadannya dan nyempetin di waktu Syawalnya, ini wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna musliman, orang Islam. Ya, orang Islam yang mengeluarkan atau yang dikeluarkan itu adalah orang Islam. Ada beberapa pengecualian mengeluarkan zakat. Seorang wajib mengeluarkan zakat padahal dia bukan Islam, tapi mengeluarkan zakat bagi orang Islam yang merupakan tanggung jawabnya dia. Misalkan anaknya mungkin atau siapa begitu yang muslim. Ya. Kemudian ayakuna fadilan, dan juga orang tersebut yang wajib ini mengeluarkan zakat ini fadilan an ma'unatihi wa ma'un man alaihi ma'unatuhu lailatal id wa yaumihi. Dan orang ini punya kelebihan pada malam lebaran dan hari lebaran dan malamnya, punya kelebihan nafkah, biaya hidup. Ma'unah ini biaya hidup buat dirinya dan biaya hidup orang-orang yang wajib dia biayain nafkah hidupnya, seperti istri, anak, pada hari lebaran dan pada malamnya. Ya, nafkah, makan, minum, nafkah ini berarti kan. Kemudian wa andastin thaubin yaliku bihi, dan juga punya kelebihan dari pakaian yang layak. Ya, pakaian yang layak. Wa an maskanin, dan juga tempat tinggal. Jadi sudah ada tempat tinggal. Maksudnya tidak dalam kondisi dia harus membayar kontrakan. Ya, kalau itu kan berarti dia mengeluarkan biaya. Maka ini bisa tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah nantinya itu. Jadi kondisinya untuk belanja hari itu dua harian itu sehari 2 hari 1 malam. Untuk belanja makan minum dan sebagainya ada. Untuk pakaian yang layak dipakai pada waktu itu ada juga. Untuk tempat tinggal ada, baik bagi dirinya maupun orang-orang yang wajib dia nafkahin. Ya, nafkah itu yang pertama kan untuk dirinya, yang kedua untuk istrinya, kemudian anaknya, kemudian orang tuanya.
Ya kalau viral di media-media sosial ini kan banyak viral-viral itu bagaimana menafkahi ibu kandung suami tapi tidak menafkahi istri. Jawabannya tidak boleh. Kalau masalah nafkah diutamakan dulu istrinya baru ibu kandungnya. Ini banyak kan? Banyak perdebatan ini ya masalah ini. Ibunya nanti kalau masalah nafkah bukan masalah taat, beda kasus. Ya masalah taat lain lagi. Loh kenapa kok harus istri yang harus diutamakan kalau untuk masalah nafkah uang belanja daripada ibu kandung? Karena istri ini adalah orang lain yang diikat dengan satu ikatan yang bernama nikah. Maka itu harus bertanggung jawab karena dia berani mengikat. Ya harus bertanggung jawab karena dia berani mengikat. Nah berarti ibunya tidak dikasih. Nah ini pertanyaan begini ini kadang muncul. Begini, nafkah itu kan ada minimal nafkah. Nafkah itu ada minimal nafkah dan ada kriterianya suami yang seperti apa dan ada minimalnya masing-masing. Itu kalau kita kaji bab nikah di sini ada dibahas di situ. Jadi suami yang seperti ini minimalnya sekian, ini sekian, ini sekian, ada tiga kriteria, 3 kategori suami yang wajib mengeluarkan nafkah. Itu seberapa sih? Itu ada minimalnya. Nah lebih dari minimal itu hukumnya sunnah ya. Kemudian anak-anaknya, kemudian kalau anak-anaknya masalah nafkah itu anak-anak yang tidak mampu atau belum baligh dan tidak mampu mencari nafkah. Kalau misalkan anak ini sudah seorang wanita, misalkan anak perempuan, kemudian menikah sama orang laki lain, bagaimana hukumnya? Apakah masih dinafkahi sama orang tuanya? Jawabannya enggak. Kalau sudah seperti itu kondisinya tidak wajib orang tuanya untuk menafkahin karena berpindah nafkah ke suami ya, pindah nafkahnya itu ke suaminya akhirnya nanti. Nah kemudian wa'an maskarin wa khadimin yahtaju ilaihi, dan juga untuk khadim, pembantu yang diperlukan di situ. Misalkan seorang istri yang memang biasa memakai pembantu, maka wajib disediakan pembantu di situ. Dan untuk biaya pembantunya juga harus ada kelebihan dari itu maksudnya ya. Wa tajibu amman fi nafaqatihi minal muslimina min zaujatihi. Nah, nafkah dari siapa-siapa yang wajib dinafkahin? Yang pertama zaujatihi, istrinya. Ya. Kemudian wa waladin, wa walid, wa walidin, wa mamlukin, istri. Kemudian anak, kemudian orang tua. Kemudian mamluk. Mamluk ini kalau zaman sekarang tidak ada. Mamluk ini budak. Ya, budak itu tidak, kalau zaman sekarang tidak ada. Jadi yang urutannya istri, anak, orang tua. Istri, anak, orang tua. Ini urutan nafkah. Ya, urutan nafkah wajib. Dan si istri tidak boleh melarang kalau dia sudah mendapatkan nafkah wajibnya. Untuk si suami memberikan nafkah kepada orang tua. Setelah istri mendapatkan, anak mendapatkan, si orang tua dikasih sama si suami dari kelebihan itu, tidak masalah. Apakah harus ngomong sama istri? Enggak juga. Tapi kalau ngomong sih ya memang enggak apa-apa sih ya, supaya tidak timbul fitnah. Kadang-kadang kan jadi masalah tuh ya. Jadi masalah kalau seorang suami memberi nafkah kepada ibunya tanpa izin istri, itu kadang-kadang jadi fitnah itu. Ya, kayak di film-film sinetron itu kan. Nah, kemudian wajibnya berapa? Wajibnya sa'un salimun minal aibi, satu sok salimun minal aib, dalam arti yang tidak ada cacatnya, atau yang biasa kita makan jenisnya. Kalau sekarang kan beras kan macam-macam lah. Minal aibi min ghalib kutil balad, dari makanan pokok setempat daerah dia tinggal, bukan makanan pokoknya dia, tapi makanan pokok daerahnya. Kalau kita mayoritas nasi, jadi menggunakannya itu adalah beras. Beberapa daerah ada yang jagung katanya, ada yang gandum, ya. Ada yang makanan pokok apa begitu. Mungkin ada yang katanya pisang, makanan pokoknya itu pisang. Jadi ada beberapa Afrika di Madagaskar, kalau nggak salah ada. Kebetulan anak punya teman orang Komoros, kemudian orang Madagaskar. Itu katanya sih, juzur komar ya namanya bahasa Arabnya. Katanya di sana katanya makanan pokoknya pisang. Berarti kalau zakatnya zakat apa ya? Pisang.
Tapi tidak tahu gimana makan pisang itu ya. Makanan pokok pisang itu wallahu alam gimana. Ya mungkin diolah gitu mungkin. Wallahu alam. Intinya dari makanan pokok setempat dan jenisnya kan beras itu macam-macam jenis. Macam-macam jenis, macam-macam kualitas. Yang biasa dia makan. Bukan lebih rendah dari itu. Kalau lebih bagus bagaimana? Ya tidak apa-apa lebih bagus. Malah lebih baik kan? Malah lebih baik. Ya. Kemudian wa in qadara ala ba'di faqad akhrajahu. Kalau misalkan dia mampunya cuman sebagian. Misalkan sebagian dari sok ini tadi. Sok itu berapa sih? Sok itu 4 amdad. Satu amdad ini seginian. Ya, satu apa? Satu genggaman dua tangan begini. Itu satu sok. Apa satu mud? Ini 4 gituan. Nah, itu ukurannya memang khilaf di antara ulama sih. Bahkan ada yang 2,4 kilo, ada yang 2,5, 2,6. Cuman untuk lebih hati-hati, dilebihkan aja. Jangan pas ngepres begitu. Lebihin aja lah 3 kilo begitu satu jiwa. Itu lebih afdol. Atau kalau dia mampu nih, orang mampu nih, orang dia kaya begitu, lebihkan lagi jadi berapa? 5 kilo. Tidak apa-apa, memang lebih baik kalau dia mampu ya, tidak masalah. Lebih di zakat itu bagus. Kalau berlebihan dalam ibadah yang menyangkut badaniyah, yang sudah ada tuntunannya seperti sholat 4 rakaat jadi 5 tambahin 1, tidak boleh, haram malah tidak sah. Tapi kalau berlebihan atau dilebihkan dari ibadah mal, malah bagus. Ibadah mal itu berarti harta kan, zakat ini malah bagus. Ya, kalau dia tidak mampu maka mengeluarkannya ya semampunya dia, separuhnya mungkin atau berapa. Kalau misalkan dia mampu untuk satu sok saja, misalkan cuma mampunya 3 kilo, tidak ada lagi sudah, uang tidak ada, ini tidak ada pada malam itu, cuma mampunya dia cuma 3 kilo pada hari itu, lebaran dan malamnya. Dan dia punya istri, punya anak 2 misalkan. Gimana nih? Maka dia mengeluarkan untuk dirinya. Istri dan anak enggak. Walaupun istrinya mampu, apakah istri wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya? Jawabannya tidak. Tapi boleh istri mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Kalau suami tidak mampu, hukumnya boleh. Ya. Atau si istri tersebut ngasih sama suami, kemudian suaminya yang mengeluarkan zakat, ngasih hadiah kepada suami. Kemudian suami mengeluarkan zakat atas dirinya, istrinya, anak-anaknya, boleh. Juga boleh kalau seperti itu. Nah, kalau dia mampunya 2 jiwa, itu 1 jiwa kan kita anggap 3 kilo ya. Mampunya dia 2 jiwa, 6 kilo. Dia punya 2 anak, 1 istri, 4 orang kan berarti. Maka mengeluarkannya untuk dirinya dan istrinya. Anak-anak enggak. 3 kilo, 3 jiwa. Dia, istri, anak yang pertama. 4 kilo, 4 jiwa, ya 4-4-nya semuanya. Intinya secukupnya, yang mampunya dia maksudnya. Kemudian wa yajuzu ikhrajuha fi Ramadan, dan boleh mengeluarkannya di Ramadan. Jadi waktunya zakat fitrah itu dari tanggal 1 Ramadan sampai kapan? Sampai tanggal 1 Syawal. 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal. Ini apa namanya, diperbolehkannya atau waktunya ya, waktunya mengeluarkan zakat fitrah ya, mengeluarkan zakat fitrah tanggal 1 dia mengeluarkan, boleh 2, 3, 4, 5. Afdalnya wa yusannu naharan wa qabla sholatil id. Afdalnya dan sunnahnya adalah siang hari, pagi hari sebelum sholat Idul Fitri, ini aula. Ya, afdolnya dan sunnahnya. Wa yahrum ta'khiruha an yaumihi, dan haram mengakhirkan sampai maghrib hari lebaran. Hukumnya haram, tapi tetap wajib dikeluarin. Ya, jadi waktu mengeluarkan zakat itu ada 5 hukum. Yang pertama waktu jawaz, boleh, itu mulai dari awal Ramadan tanggal 1. Dan
Wa wujubu bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Dan mulai wajibnya adalah setelah tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Berarti malam lebaran, itu wajibnya. Kalau afdalnya wa fadilatu qabla sholatil id, sebelum sholat Idul Fitri, ini afdalnya. Afdalnya pagi. Kalau malam lebaran itu bukan afdalnya sebetulnya, cuman umumnya kita malam lebaran. Ya tidak masalah sih ya. Sekalian menghidupkan malam. Lagian kalau pagi itu kan ribet. Apalagi panitia zakat begitu, kalau pagi tidak bisa lah. Masing-masing kan sibuk dengan persiapan lebaran ya pastinya. Dan lagi pula yang dikasih mustahik zakat ini kalau di kota-kota itu sudah tidak ada, mudik semua. Orangnya sudah tidak ada semua. Kemudian waktu makruh takhiruha anha illa linahwi qaribin, mentakhirkan jadi setelah sholat id sampai menjelang maghrib. Ini makruh, kecuali kalau misalkan ada saudaranya atau apanya yang mungkin akan datang atau apa yang mau dia kasih gitu. Jadi dia tunda, itu pasti orang itu datang setelah sholat id dan dia tunda untuk itu, untuk saudaranya, tidak apa-apa kalau itu. Kemudian waktu haram bahwa takhiruha an yaumil id li ghairi udrin, mentakhirkan di hari id itu yaitu ba'dal maghrib, ba'dal maghrib hari lebaran, hukumnya haram sudah, tapi itu tetap wajib nih. Kecuali li udzur. Udzurnya misalkan hartanya masih, uangnya masih di mana gitu, keselimpet atau gimana begitu ya, atau mungkin tidak bisa kejangkau atau apa begitu. Misalkan seperti itu. Nah, intinya mengeluarkan zakat fitrah ini ada 5 hukum ya. Mulai dari jawaz, yaitu dimulai tanggal 1 Ramadan. Nah, hitungan hijriyah ini kan mulainya maghrib. Jadi mulai ba'dal maghrib itu sudah masuk hari berikutnya. Kalau sekarang ini bukan dinamakan Sabtu kalau di hijriyah. Sekarang sudah masuk ke Ahad. Hari Minggu sudah. Nah, kemudian jadi mulai ba'dal maghribnya tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 1 Syawal, sebelum maghrib berarti otomatis kan. Karena kalau sudah maghrib maksudnya tanggal 2 Syawal. Dan juga pembagiannya mulai dari Jawas, mulai tanggal 1 sampai tanggal akhir Ramadan. Ba'dal maghrib akhir Ramadan atau ba'dal maghrib hari lebaran itu menjadi wujub, berubah menjadi wajib bagi yang memenuhi syarat wajib tadi. Ya, bagi yang memenuhi syarat wajib. Kalau belum memenuhi syarat wajib ya enggak dong. Kemudian pagi harinya menjelang sholat Idul Fitri atau sebelum berangkat Idul Fitri itu hukumnya afdal atau sunnah. Kemudian setelah sholat id hukumnya makruh kecuali hajat, nunggu saudaranya atau apa gitu mungkin. Ba'dal maghribnya jatuhnya haram tapi tetap wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kemudian satu lagi, untuk zakatul mal, ya ini peringatan juga yang kemarin sudah kita bahas kan. Zakatul mal itu apakah harus di Ramadan? Jawabannya tidak. Zakat mal itu tergantung jatuh temponya sesuai dengan nisab dan haulnya tersendiri. Kalau pas berbarengan dengan Ramadan nggak ada masalah. Kalau nggak berbarengan dengan Ramadan bagaimana? Ya sodako aja. Ya mana lebih bagus kan, sodako aja kan lebih utama. Kemudian faslun wa tajibun niyah fayanwi hadi zakatu mali wa nahwa dzalik. Dan wajib niat. Niat itu mati dalam hati sih. Wajib niat dengan mengucapkan hadihi zakatu mali atau hadihi zakatu fitrati. Kalau fitrah, ini zakat fitrahku. Dan ini zakat fitrah istriku fulanah, anakku siapa begitu. Kemudian wa yajuzu ta'jiluha qabla al-hauli, dan boleh mentakjil zakat sebelum haul, cuman ada beberapa persyaratan yang sudah kita sering bahas itu kan. Jadi ucapan takjil zakat, mendahulukan zakat sebelum jatuh tempo, itu kan zakat mal. Ini kan zakat mal, bukan zakat fitrah ya. Itu boleh, tapi ribet. Ribetnya apa? Ribetnya ini. Wa syurita idza'ul mu'ajjal in bagiyal malik ahlan lil wujubi ila akhir haul.
Wa yakunal ghabit fi akhir hal mustahiqqan. Ini kan repot. Nah, jadi dengan disyaratkan si orang yang mengawali mengeluarkan zakat atau takjil zakat ini sebelum jatuh tempo itu dia memang wajib mengeluarkan zakat pada waktu jatuh temponya. Ya, memang wajib, itu tidak masalah sih ya. Dan wa yakunal ghabit fi akhiril haul mustahiqqan. Dan orang yang telah menerima zakatnya dia sebelum jatuh tempo itu masih mustahik zakat ketika sudah dia jatuh tempo mengeluarkan zakatnya. Ini agak repot ini hitungannya. Jadi kita harus ngecek lagi orang yang sudah pernah kita kasih zakat tersebut apakah masih mustahik apa enggak pada waktu kita jatuh tempo. Kalau enggak, oh sudah tidak mustahik zakat nih, maka harus diminta lagi. Atau kita mengeluarkan ulang. Nah, ini kan repot, mengeluarkan ulang ini. Faida wa idza lam yujzi al muajjal istaradda in alimal ghabit annaha zakatul muajjalah. Ini tadi dibalik lagi, diminta lagi, repot kan? Ya apa tuh San? Atau ya ini mengeluarkan zakat lagi ulang yang kemarin dianggap sodako sudah, karena tidak dianggap zakat dan tidak wajib. Jatuhnya kan wajibnya kan jatuh temponya itu. Nah kalau takhir zakat, nah ini nggak boleh. Kalau takhir zakat itu misalkan jatuh temponya sekarang tapi anak tunda seminggu lagi atau sehari lagi lo nggak boleh. Dengan kecuali uzur tadi ya, kecuali ada beberapa uzur. Jadi kalau seperti itu kondisinya maka nggak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pertanyaan bebas ya, walaupun bukan yang kita bahas. Sebelum maghrib tanggal 1 Syawal dia dapat lagi. Ya, selamat masih belum mencapai hari berikutnya. Kan yaumil id wa lailahi. Ya, sampai malamnya, malam harinya itu maksudnya malam lebaran setelahnya malahan, ba'dahu. Tahu-tahu dia dapat uang lebih begitu kan. Yang tadinya dia cukup dua jiwa sedangkan dia punya 4 jiwa harusnya, kemudian tahu-tahu mungkin dia dapat uang, dapat zakatnya orang-orang ngasih ke dia, ada lebihnya, belum sampai maghrib nih pada hari lebaran makan. Ya, ada lagi? Ya. Bagaimana untuk menyikapi diri agar tidak hubud dunia? Apa? Menyikapi diri agar tidak hubud dunia. Tidak apa? Hubud dunia. Tidak hubud dunia. Menyikapi supaya tidak hubud dunia. Cinta itu kan tidak bisa dibagi katanya ya. Betul enggak? Cinta itu tidak bisa dibagi. Betul enggak sih? Betul ya? Kalau kita cinta sama dunia, maka kita tidak akan cinta sama akhirat. Kalau kita cinta sama akhirat, kita tidak akan cinta sama dunia. Akhirat ini ibarat kata tidak mau dimadu. Dunia juga demikian sebetulnya, tidak mau dimadu dengan akhirat. Kalau kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada akhirat, maka kita akan jauh dari cinta kepada dunia. Dan hubbud dunia ini bukan dengan zahir. Kita tidak bisa menghukumi seseorang cinta dunia dengan zahirnya. Orang ini cinta dunia, kenapa mobilnya banyak? Belum tentu. Orang ini cinta dunia, kenapa rumahnya banyak? Belum tentu. Orang ini tidak cinta dunia, kenapa miskin? Belum tentu juga. Jadi hitungan cinta dunia dan tidak itu bukan dengan hitungan fisik, tapi dengan hitungan hati. Karena cinta pun dengan hati sebetulnya. Bahkan seorang suami cinta sama istri itu juga hati loh sebetulnya, bukan dengan dohir. Walaupun kadang-kadang istri itu minta pembuktian secara dohir, tapi kan kadang-kadang orang laki yang susah membuktikan dengan dohir cinta itu kan ya. Jadi begitu. Kalau kita cinta akhirat, pasti kita tidak cinta dunia, itu caranya.
Nah, bagaimana supaya kita cinta akhirat? Kita tidak akan cinta kecuali kita mengenali seseorang yang kita cintai, kan? Ya sama. Kita tidak akan cinta akhirat kecuali kita memahami, mengenali, mengetahui apa sih akhirat ini. Itu caranya. Betul. Ada lagi? Kalau misalkan terlanjur menyakiti seseorang dan kita sudah minta maaf dan mereka malah tidak memaafkan kita, itu kembali kepada Allah. Kita terlanjur menyakiti hati orang atau zalim sama orang. Kalau kedoliman kepada orang itu berupa fisik mal misalkan, maka kita kembalikan dan kita minta maaf. Nah, kalau misalkan berupa apa cacian atau apa mungkin makian gitu apa gitu ya, maka juga kita minta maaf sama dia. Ketika dia tidak memaafkan atau dia tidak meridhoinya, maka kita tobat kepada Allah, cukup kita pasrahkan sama Allah. Yang penting ketika kita melakukan kesalahan sama orang, di samping kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala, juga kita minta ridho orang yang kita sakitin tersebut. Setelah itu kita pasrahkan sama Allah kalau orang tersebut tidak memaafkan atau meridhoi. Allah Maha Pengampun dalam hal ini. Ada lagi? Dan dikatakan oleh Imam Syafi'i, man isturdiya falam yarda fahuwa syaitan. Orang yang dimintain maaf tapi tidak memaafkan, maka dia kayak setan, punya dendam. Iblis itu kan punya dendam. Ya, aku tidak akan memaafkan kamu seumur hidup sampai kiamat, sampai ini, waduh segala macam. Ini kan kayak iblis. Iblis kan begitu. Sampai kiamat dia dendam sama Nabi Adam. Tidak bisa berubah sudah. Ada lagi? Ada pertanyaan? Hah? Kalau sekarang udah sholat tapi dulunya itu pernah memandikan anjing. Memandikan Anjing. Baru tahu itu sekarang. Kalau misalkan dulu ini kira lama gitu ya, misalnya waktu yang lama kita pernah bersentuhan dengan najis mughalladhah. Kemudian kita tidak tahu kalau itu najis mughalladhah. Setelah kita tahu bagaimana, dan itu waktu yang sudah lama, ma'fu. Karena estimasi kita akan terkena tanah, kadang-kadang terkena, seringnya kita terkena air, kemudian kadang-kadang kita terkena tanah, seperti itu ma'fu sudah hitungannya. Nah kemudian najis mughalladhah ini memang di mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi justru enggak loh, atau mazhab Malik. Mazhab Malik enggak, mazhab Malik. Mazhab Malik anjing itu enggak najis mughalladhah. Kalau kita jalan ke Turki sana itu orang-orang sana biasa sama anjing. Cuma jadi masalah orang-orang di sini yang mayoritas Syafi'i kadang-kadang ya ketularan. Jadi ikut ngelus-ngelus anjing atau segala macam, sedangkan dia kesehariannya bermadzhabkan Syafi'i. Bagaimana najis mughalladhah itu? Beda dengan orang yang madzhabnya berbeda yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis mughalladhah. Nah, kayak orang sholat nih, nggak pakai bismillah, gimana? Sedangkan kesehariannya dia bermadzhabkan Syafi'i, ngajinya ngaji madzhab Syafi'i, ya batal sholatnya. Tapi kalau misalkan ada orang yang dia tidak pakai bismillah, sedangkan kesehariannya dia bermadzhabkan Hambali misalkan, ya tidak ada masalah. Jadi tergantung mazhab kita. Lah, tapi saya tidak tahu mazhab saya apa. Ente orang ngikut apa kalau ibadah? Ngikut apa? Ya ngikut ustadz saya. Lah ustadznya ustadz apa? Oh ustadz ini. Ya, kan mayoritas kita kan Syafi'i toh. Walaupun kita orang awam kadang-kadang nggak paham, kadang-kadang mazhab apa aku ya. Tapi ngajinya di ustadz yang mengajarkan mazhab Syafi'i ya. Berarti mazhab Syafi'i dong. Ada lagi? Ada pertanyaan? Nah ini ada pertanyaan nih online. Bagaimana hukum istri membuka HP atau dompet suami tanpa izin suaminya? Nah, istri membuka HP atau dompet suami tanpa izin, hukumnya apa? Ada yang tahu? Haram. Hukumnya haram loh.
Istri membuka HP suami tanpa izin, istri membuka dompet istri tanpa izin, hukumnya haram. Karena pernah waktu pengajian di Jamek udah lagi bahas masalah ini, diprotes sama ibu-ibu. Ibu-ibu protes. Loh kok enak jadinya? Emang ya? Kenapa? Begini. Karena istri itu sebetulnya kan tidak bertanggung jawab penuh dengan suami dunia akhiratnya. Dalam arti begini, kalau suami itu fasik, apakah istri bertanggung jawab? Istri bertanggung jawabnya nahi mungkarnya dengan lisan dan hati, mentok. Tapi kalau suami bertanggung jawab penuh kepada istrinya dunia akhirat, wajib dengan biyadihi, dengan kekuasaan dia sebagai suami, kepala rumah tangga, wajib untuk wajib untuk menjaga istrinya dari api neraka. Nah, maka itu kalau seorang suami ketika dia mungkin menyimpan sesuatu di HP-nya dengan kefasikan atau apa, si istri tidak dosa ketika dia tidak tahu, tidak masalah gitu ya. Walaupun ketika tahu ternyata suaminya menyimpan hal-hal yang maksiat di HP-nya, wajib nahi mungkar dengan lisan, nasihat atau gimana begitu, dan kementok sekali, 2 kali, 3 kali gak mempan, ya sudah dengan hati mendoakan suami dapat hidayah. Tapi kalau suami sebaliknya mengetahui ada kemaksiatan di HP-nya istri, maka dia wajib untuk mencegahnya itu dengan biyadihi, dengan kekuasaan dia sebagai suami kepala rumah tangga. Nggak pakai hitungan sekali, 2 kali, 3 kali itu, sampai istrinya tidak mau lagi melakukan maksiat atau meninggalkan kemaksiatan tersebut. Nah, kemudian masalah uang. Apakah semua harta suami milik istri? Jawabannya tidak. Harta suami ada bagian haknya istri, yaitu nafkah wajib tersebut. Ya, tapi apakah semua hartanya suami milik istri? Jawabannya juga tidak, kan jawaban tadi kan. Tapi kalau dibalik, apakah hartanya istri itu milik suami? Jawabannya tidak sama sekali. Apakah ada bagian harta istri milik suami? Jawabannya juga tidak. Istri tidak wajib nafkah, suami yang wajib nafkah. Nah, kemudian sebaliknya nih, kalau suami yang melihat isi HP istri tanpa izin, boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dia kan. Tanggung jawabnya dia. Nanti dilihat istrinya ternyata kontakan sama rejal atau punya rejal lain atau mungkin apa begitu ya. Mungkin kayak gitu. Itu tanggung jawab loh dia itu. Kalau si suami membiarkan istrinya punya teman curhat laki-laki yang bukan mahramnya, dan suami membiarkan, maksudnya kedayus. Maksudnya itu kedayus. Jadi suami yang membiarkan istrinya melakukan hubungan kontak dengan dengan seorang laki yang bukan mahramnya itu, dan membiarkan, itu maksudnya kedayus. Kata Nabi apa? Tidak mencium bau surga dayus. Nah, kalau meriksa dompetnya istri boleh, tapi tidak boleh ngambil uangnya istri, karena uangnya istri haknya istri. Kalau suami tidak ngasih nafkah, suami tidak kasih nafkah wajib, diminta tidak mau ngasih, diminta tidak mau ngasih, boleh tidak istri ngambil uangnya suami diam-diam? Jawabannya boleh kalau ini, karena itu haknya dia. Haknya dia. Bagaimana pendapat Anda tentang ustadz-ustadz yang begal nasab? Dijawab enggak nih? Dijawab enggak? Nggak usah ya. Insya Allah, muka-muka hidayah dan muka-muka kita tetap rukun. Dicaci maki seperti apapun guru-guru kita, ya biarin aja lah. Ya memang yang caci maki ya bukan orang yang mencaci maki dengan hati, biasanya itu sih. Mencaci makinya itu dengan isi dompet, umumnya begitu. Ada sih yang kepengaruh karena hatinya kepengaruh, karena dia tidak mau paham apa-apa begitu, ada. Yang ikut caci maki karena memang kedengkiannya, ada. Ya muka-muka hidayah. Mau gimana lagi? Mau diapakan? Tujuannya memang untuk memecah belah kok. Ya, untuk memecah belah, untuk bikin masalah, terus mau gimana lagi? Ada lagi pertanyaan?
istri umroh wajib tapi nggak izin suami. Apa? Istri umroh wajib tapi nggak izin suami. Umrah itu tidak ada umrah wajib pasti. Secara muktamad itu umrah itu maksudnya ke sunnah. Tapi walaupun ada yang mengatakan umrah itu adalah sama wakadha umrah. Wakadha ini kalau dalam bahasa fikih itu masih ada khilaf berarti. Haji pun yang wajib istri haji tetap wajib izin suami, apalagi umrah. Apalagi melaku rekreasi harus izin suami dong. Kalau tidak izin suami maka fasik nanti dia. Perjalanannya menjadi walaupun perjalanan haji ya, perjalanannya itu menjadi perjalanan maksiat. Bahkan maksudnya ke nusus nanti itu. Suami tahu-tahu berot apa bahasa Malangi ku berot. Apa? Bandengan. Berot enggak nurut gitu loh, maksudnya bangkang, ngambul, bangkang mulai gitu tanpa izin atau gimana, atau tidak mau balik atau gimana, itu maksudnya ke nusus nanti. Dan itu dilaknat, di sholatnya enggak diterima, ibadahnya enggak diterima, segala macam enggak diterima. Saya butuh jawaban Beb karena saya menghormati para habaib. Apalagi jawabannya? Sikap kita bagaimana sih dengan orang-orang yang membenci para habaib? Ya biarin. Antara dia memang tidak tahu, ya kita kasih tahu. Begini loh faktanya. Apa yang anda masalahkan? Misal, oh masalah ilmu nasab begini kan sudah ada pembahasannya. Dan alhamdulillah sekarang ada videonya yang sangat memperjelas banget. Di Nabawi TV, itu channel Nabawi TV di YouTube itu ada beberapa video yang luar biasa bagus untuk jawaban secara ilmiah, baik secara masalah tes DNA-nya, masalah hukum nasabnya, masalah isbat nasab dari nakoba internasionalnya, dan masalah macam-macam di situ jelas semua. Bahkan masalah pemalsuan makam dan sebagainya itu dikupas di situ. Ya, apalagi mau gimana lagi? Kita jelaskan, yang tidak tahu kita jelaskan begini-begini. Oh tidak bisa, tetap tidak bisa. Ya sudah, itu apa lagi? Sudah ada faktanya ini loh, dalilnya ini, buktinya ini, datanya ini. Coba ente lihat sendiri. Tidak, saya tetap tidak mau percaya. Meskipun saat dunia ulama-ulama Samutur dunia menyatakan Pak Alawi itu sah, saya tidak akan percaya. Ya terus mau gimana lagi? Maksa orang untuk percaya, ya sudah, biarin dapat hidayah. Ada lagi? Kita seandainya bisa cerai itu masih nafkah ya? Kalau menceraikan seorang istri dan masih masa iddahnya, ya masih nafkah itu. Bahkan rumah juga, tempat tinggal juga. Jadi kalau misalkan diceraikannya istri itu di rumah gitu ya, rumah milik suami, maka suaminya yang keluar dari rumah itu selama iddah. Setelah proses iddah baru istrinya yang keluar. Aslinya begitu. Tapi kebanyakan kan enggak. Atau dia dipulangkan dulu ke rumah orang tuanya kemudian diceraikan. Ya sudah, berarti di rumah orang tuanya itu dia iddahnya di situ. Tapi tetap dinafkahin. Ada lagi? Dalam zakat tijarah waktu mau hitung pertama sekian 100 juta gitu kan. Ya. Setelah haul 200 juta. Itu yang dihitung yang mana? Akhir haul kalau tijarah itu. Zakat perniagaan itu tidak dihitung awalnya. Beda dengan zakat tabungan atau emas dan perak. Kalau zakat tabungan itu dihitung mulai awal setelah mencapai nisab baru haul. Kalau zakat perniagaan toko atau bisnis yang lain, yang bisnis yang diwajib mengeluarkan zakat ya, karena ada bisnis yang tidak wajib zakat, itu ngitung nisabnya itu akhir haul. Akhir haul baru dihitung nisabnya, mencapai nisab dikeluarkan zakat, enggak ya sodako aja. Beda dengan tabungan. Kalau tabungan begitu nyampe nisab hitung haul. Ya, jadi bedanya itu. Kalau nasab dan kalau sampai nasab ya. Kalau apa namanya? Nakden dan tijarah, bedanya itu. Ada lagi? Hah? Udah. Paham kabeh?
Wallahu a'lam bishawab. Amin.